Di tengah ramainya perdebatan soal tayangan Trans 7 yang memperlihatkan santri berjalan jongkok di hadapan kiai, seorang netizen yang berbakti dengan akun @noobs ikut menyoroti fenomena penghormatan berlebihan di lingkungan pesantren. Ia mempertanyakan apakah bentuk adab yang ditunjukkan santri kepada kiai juga diterapkan kepada orang tua di rumah. Menurutnya, ajaran Nabi Muhammad SAW justru menekankan bahwa penghormatan utama seharusnya diberikan kepada ibu dan ayah, bukan hanya kepada guru atau tokoh agama. Ia menilai bahwa perilaku ngalap berkah dan sikap hormat di pesantren akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan bakti dan kerendahan hati terhadap orang tua yang membiayai pendidikan mereka. Lebih jauh, netizen yang budiman tersebut menilai bahwa adab sejati bukan sekadar tunduk di depan kiai, melainkan konsistensi sikap hormat dalam kehidupan sehari-hari. Jika di pesantren para santri rela jongkok dan mencuci pakaian kiai demi berkah, maka seharusnya di rumah pun mereka menunjukkan kerendahan hati yang sama pada orang tuanya. Ia menyindir keras perilaku santri yang hanya beradab di pesantren namun malas dan membantah di rumah, menyebut tindakan semacam itu sebagai bentuk kepura-puraan spiritual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam sejati. Lagi marak pembahasan jongkok berdiri di hadapan kiai gitu ya. Aku bodoh amat gitu ya, mau jongkok kayak jalan jongkok, jalan sambil tiarap sekalipun gitu di depan kiai. Yang jadi masalahnya adalah itu dia begitu nggak di rumahnya gitu loh, dia begitu nggak sama orang tuanya, itu yang jadi masalahnya. Ya terserah mau hormat sambil jongkok jalan di depan kiai, membungkukkan badan apa, terserah gitu ya, itu terserah. Kalau memang itu yang dinamakan sebagai adab ya, kalau memang itu bagus ya silahkan lanjutkan gitu, kalau memang itu wujud dari penghormatan gitu ya. Karena mungkin namanya kita kan bukan orang berilmu, kita sudah diberikan ilmu yang luar biasa, ilmu dunia akhirat, berarti kan kita harus menghormati gitu. Tapi masalahnya dia begitu juga nggak di rumah sama orang tuanya. Di rumah mau nggak bantuin orang tuanya ngelap-ngelap rumah sampai daun-daun segala dilap? Mau nggak begitu si anak santrinya, mau nggak saat di rumah dia melakukan hal seperti itu? Karena setahu aku Nabi pun mengajarkan bahwa yang nomor 1, 2, sampai 3 tuh ibu, bapak, ibu, bapak gitu ya kan, baru yang lainnya gitu. Tanpa ada orang tua, santri-santri ini pun nggak bisa mondok di pondok pesantren, kecuali yang biayanya gratis, yang memang dikhususkan untuk anak yatim atau anak piatu. Nah itu kan juga ada ya. Tapi kalau selebihnya mayoritas kan bayar, yang bayar kan orang tuanya. Nah si anak nih begitu enggak di rumahnya, masalahnya itu. Nah kalau dia ngalap berkah, roan gitu ya, tabaruan gitu, sampai mau mencuci baju, sampai mau ngelap daun, bersih-bersih rumah, bagus. Karena aku pun dulunya pernah sekolah, bisa berguna buat guru aja tuh udah seneng banget. Pasti yang dirasakan santri-santri di sana juga seperti itu. Tapi masalahnya di rumah dia begitu enggak. Nih mamaku, kalau di luar aku rajin, di dalam rumah nggak rajin, udah langsung merepet seminggu, 2 minggu, sebulan bahkan tuh nggak akan diem mulut. Sama orang aja mau, giliran disuruh mamanya aja nggak mau. Nah gitu. Begitu nggak santri-santri yang lain kalau di rumah? Mau nggak tabaruan, roan, ngalap berkah ke orang tua juga? Jadi jangan sama kiainya doang, paling utama sama orang tua. Kalau dia di rumah juga bisa melakukan seperti itu, minta duit ke mamanya sambil jalan jongkok. Ibunda, saya ingin membeli jajanan, bolehkah saya meminta uang? Aduh, itu adem tuh, orang tua adem. Karena saya juga jadi orang tua gitu ya.
adem. Nah, itu bisa nggak diimplementasikan di rumah? Kalau memang bisa diimplementasikan di rumah, top, bagus, lanjutkan. Tapi kalau cuma di pondok pesantrennya begitu, di baiknya cari berkahnya, ngalap berkahnya di pondok pesantren doang, tapi di rumah dia tetap jadi anak mami yang nggak mau ngapa-ngapain, ya berarti percuma dong. Karena kan yang kita lihat kan tindakannya, belum tentu ilmunya setinggi gunung, tapi bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Bahkan yang terpenting kan sebenarnya itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang baru, orang lu belum keren kalau misalnya belum mendapatkan komenan. Kalau gak mondok gak akan ngerti, ngajinya kurang jauh. Even gua mondok, gua gak akan mau makan makanan yang ditaruh di lantai gitu. Gua bakal ngambil piring sendiri, gua makan sendiri. Bahkan itu kebersamaan. Kalau misalnya gua ngambil piring sendiri dan makan sendiri tapi masih duduk berdekatan dengan teman-teman gua, apakah itu bukan kebersamaan? Kita gak akan pernah tahu di bawah itu kotor atau bersih. Yang pasti itu kelihatannya kurang pantas aja, karena sekarang hewan aja makan tuh ada tempatnya gitu. Terus ngajinya kurang jauh. Sebelumnya mohon maaf banget ya sepuh, ampun sepuh, aku nggak sejago dan sepintar kamu sepuh ngajinya, maaf banget ya. Ya walaupun ngaji aku belum sejauh kamu, tapi logika aku masih berjalan sehat ya, dan harga diri pun masih ada, jadi mohon maaf banget ya. Dan maksudnya intinya nggak semua pesantren kayak gitu, cuman beberapa aja, dan itu tuh dilakukan oleh oknum-oknum doang ya, dan masih banyak juga pesantren yang baik kok. Feodalisme dan perbudakan yang ada dalam pesantren itu memang benar-benar ada. Sebenarnya yang terjadi sekarang ini merupakan tamparan keras pembelajaran, tidak hanya mengangkat nama pesantren, tapi juga untuk bahan evaluasi besar-besaran. Evaluasi besar-besaran terhadap semua lembaga-lembaga pondok pesantren. Disclaimer, memang tidak semua pesantren itu menerapkan feodalisme dan perbudakan, karena perbudakan dan feodalisme di otak kalian itu seperti apa, deskripsi dan konteks daripada feodalisme yang kalian pikirkan itu seperti apa, perbudakan itu seperti apa, karena tentu berbeda. Ada orang yang memang itu adalah hal yang lumrah, tapi kalian katakan itu perbudakan dan feodalisme. Dan tidak semua pesantren menerapkan feodalisme dan perbudakan dengan apa yang kalian bayangkan, karena di pesantren saya tidak ada hal-hal seperti itu. Tapi ketika mencium tangan guru itu dikatakan perbudakan dan dikatakan feodalisme, itu merupakan sesuatu yang sangat salah, amat sangat salah besar. Yang menjadi evaluasi besar-besaran untuk pesantren adalah ketika banyak di antara pesantren-pesantren yang memang masih menerapkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam Islam. Dan ketika ada orang yang sampai jalan ngesot dari ujung depan, ngesot sampai ke depan hanya untuk bertemu dengan guru, ini merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan. Dan kita wajib akui hal itu. Kenapa kita mengatakan berlebih-lebihan? Apakah kepada kedua orang tua kita kayak gitu? Padahal udah jelas perintah terbesar setelah menyembah Allah. Allah katakan dalam Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Nggak boleh syirik kepada Allah, nggak boleh menyembah kepada selain Allah. Dan perintah pertama itu nggak boleh syirik. Perintah kedua yang disejajarkan setelah menyembah Allah, wa bil walidaini ihsan, dan kepada orang tua kau berbuat baik. Maka ketika kita kepada guru kita sampai minum air cuci kakinya, ini gulu, ini berlebihan. Kemudian kita meminum sesuatu yang tidak perlu diminum, air mandi. Lantas kita tidak pernah bahkan cium tangan ke orang tua, jadi kita langsung asal naruh di kepala. Ini merupakan sesuatu yang sangat salah. Dan ini evaluasi kepada pesantren, lembaga pesantren, kepada para guru untuk mengingatkan kepada muridnya. Namun ketika narasi dibangun, para kiai itu kaya dari amplop, wah ini salah besar. Ini tuduhan yang sangat besar, framing yang sangat mengerikan sebenarnya. Jadi tolong dibedakan, ta'zim kepada guru itu wajib karena beliau adalah guru, pakunya bumi. Tapi ketika kita berlebih-lebihan, maka ini tidak benar. Dan juga framing dengan sesuatu yang sangat berlebih-lebihan juga di media, terutama di media besar, ini merupakan sesuatu yang sangat tidak bijak juga. Ya, intinya ini evaluasi kita bersama pesantren, para santri, agar untuk lebih mengedukasi lagi selayaknya manusia dan selayaknya santri kepada guru itu seperti apa. Barakallahu fikum. Bubarkan pondok pesantren, karena di pondok pesantren itu hanya dijadikan perbudakan. Set dah. Enak banget lu ya ngomong kayak gitu. Akalnya kagak dipakai kalau mau ngomong. Hey, buat oknum-oknum yang mau membubarkan pondok pesantren, perlu kalian ketahui,
Ketika saya dibilang budak di pondok pesantren, saya ikhlas, saya ridho, karena memang itu cara pengabdian kami. Oh, kalau gitu lu bodoh banget, Ruth. Lu orang bodoh. Ya, gua orang bodoh, tapi bodohnya gua tidak menghilangkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Takziman wa takriman minal ulama. Karena kami menyadari ketika kami jalan jongkok, ketika kami menundukkan kepala, itu bukan sebuah penghinaan, melainkan itu adalah penghormatan, karena beliaulah kami bisa seperti ini. Karena beliaulah kami tahu mana adab yang bagus dan mana adab yang kurang bagus. Jikalau bukan karena guru kami, jikalau bukan karena ulama, siapa yang mencerdaskan anak-anak yang sekarang nih, yang nongkrong di luaran, mabok-mabokan, yang judol, judi slot, siapa nanti yang akan mendidik itu? Kalian seharusnya berterima kasih pada ulama-ulama yang sudah mendidik ruhaniyahnya, zohiriyahnya. Jangan cuma karena satu kesalahan akhirnya kalian menyamaratakan semua pondok itu sama. Jadi buat kalian, stop memberikan asumsi-asumsi yang negatif kepada pondok pesantren. Kami mengagungkan ulama itu bukan sebuah penghinaan. Kami menundukkan kepala, kami jongkok, kecuali sujud. Itu sebuah penghormatan. Karena apa? Akromul ulama, muliakanlah ulama. Di annahum warasatul anbiya, karena ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi stop, jangan memberikan asumsi-asumsi negatif kepada pondok pesantren. Ya, adapun kiai yang mementingkan kepentingan pribadi, saya nggak berani katakan itu kiai, tapi oknum. Karena kiai yang benar-benar kiai, ulama yang benar-benar ulama, tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi. Dia selalu mementingkan kepentingan kemaslahatan umat. Sekali lagi, Rudi ikhlas, Rudi ridho, Rudi rela dibilang budak. Karena memang itulah cara pengabdian kami kepada guru. Ngaji itu bukan hanya tentang teori, ngaji itu bukan cuma baca kitab, ngaji itu bukan cuma nyoret kitab, ngaji itu ada juga yang mencari keberkahan melalui pengabdian kepada guru. Ketika saya disuruh macul sama guru, itu bukan karena paksaan, tapi memang kami berharap pengen disuruh sama guru, tujuannya supaya dapat keberkahan. Makanya orang-orang yang belum pernah ngerasain mondok, jangan membuat statement yang memang tujuannya untuk menjatuhkan pondok pesantren. Segitu aja dari Rudi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Salam toleransi. Assalamualaikum.